Coba saya lihat ke atas dulu ya. Ada dua konsep Yunani. Oh, ini berarti di bawah, betul, di bawah. Ini menarik sekali nih. Masih di skandalon. Nah, ini ada paragraf, ada kata hal ya. Hal ini akhirnya ya membawa kita pada sepasang konsep. Berarti ada dua konsep tentang skandalon. Karena skandalon nanti di bawah ada kata Yunani. Dua kata Yunani tidak hanya satu ya. Nanti saya bahas sedikit itu ya. Nah, ini dua konsep yang menduduki tempat penting dalam pengejaran Yudaisme. Nah, kita harus pahami ini supaya kita bisa membuat apa yang dilakukan oleh Paulus, yaitu masalah antitesis Paulus dengan Yudaisme. Nanti ini kita kaitkan dengan Pak Anton lebih tahu ya. Bu Mary kirim materi bahan ke saya itu tentang layar tancap. Pak Anton, kalau ya layar tancap harusnya layar apa itu ya? Oh, layar teologi, iya. Tapi kan karena saking miringnya ya, dia penyesatan sehingga dikatakan itu layar tancap ya, bukan layar teologi. Ya dipakai istilah itu ya. Nah, jadi nanti saya akan singgung tentang apa yang dikatakan oleh layar tancap mengenai oneness itu. Ya, sangat mengerikan. Itu nanti dikaitkan dengan saksi-saksi Yehova. Ya, oneness kemudian dikaitkan dengan saksi-saksi Yehova. Nanti kita akan ke situ. Ya. Dan itu sangat antitesis. Tapi kita lihat ini ada dua hal yang Paulus eh, sampaikan dan penting untuk kita tahu dua pasang ini dan ini skandal, benar-benar skandalon. Ada anak-anak dari ponaan lagi ke rumah, kebetulan istri nggak ada, istri tidur di tempat temannya karena besok pagi mereka harus kumpul ulang tahun ke-75 dari Petra. Jadi mereka akan ada jalan sehat seluruh ya, hampir 2.000. Petra itu kan besar di Surabaya, hampir 2.000 yang akan ikut jalan sehat. Saya ndak ikut karena saya fokus. Jadi istri ndak tidur di rumah, saya, anak, dan dua ponaan. Mereka semua cewek, ya, anak saya cewek, dua ponaan juga cewek. Dan kita lihat kembali ke sini, skandalon ya, tapi saya baru pakai istilah umumnya skandalon. Nanti di bagian bawah itu dibahas secara spesifik tentang terkait dengan skandalon ini. Nah, ini yang pertama. Ini hal yang sangat berbahaya ini. Pertama, istilah kemegahan atau bermegah. Ini menarik. Ya. Mengapa skandalon? Karena ada dua istilah ini. Sekarang bermegah atau kemegahan itu Paulus menilai ini Paulus ya beberapa kali memakai istilah ini untuk menggambarkan, mendeskripsikan ya. Ini terkait dengan Yudaisme, bangsa Yahudi. Kalau bangsa Yahudi, agamanya Yudaisme disebut ya, akan hak istimewa mereka sebagai umat Allah. Itu Roma 1 ayat 12. Ini bukan 127 ya. Khususnya karena status ini membuat mereka memiliki dan mengenal Taurat. Itu semua ayat firman Tuhan ya dari Roma. Kebanyakan pembahasan ini terfokus ke Roma. Eh, Beberapa pakar Perjanjian Baru memberikan pernyataan bahwa surat Roma itu surat yang tersulit untuk menafsirkan surat Roma. Nah, itu menarik sekali ya. Itu perlu didalami. Dan di bagian ini, karena Roma itu ditulis oleh Paulus, Paulus berbicara tentang Taurat begitu hebat di dalam Roma. Galatia juga ya bicara tentang Taurat. Tapi khusus Roma ini, Paulus sedang mengcounter ya
atau berantitesis dengan Yudaisme. Ya. Jadi kita melihat di sini ada hak istimewa ya, Paulus katakan ya, umat Allah. Mengapa mereka punya hak istimewa? Pertama, mereka dipilih. Yang kedua, mereka diberikan Taurat supaya mereka mengenal. Ya, saya kembali lagi mengungkit kata mengenal itu dua ya, yang ditulis oleh Chamberlain. Satu oida, satu ginosko, supaya kita akrab dan masuk di dalam memori kita ya tentang kata mengenal. Nah, sekarang mengenal Taurat. Roma 2 ayat 18 ayat 23. Ya, itu memang kita harus cek apakah itu oida atau ginosko. Kalau secara oida, apakah bangsa Israel sudah mengenal Taurat? Sudah. Mengapa saya katakan sudah? Apa alasan saya katakan sudah? Karena kata oida itu ditulis oleh Prof. Chamberlain itu terkait dengan pemahaman yang secara deskriptif, punya gambaran. Gambarannya ditemukan di mana? Di dalam tulisan Taurat itu sendiri. Tapi yang menjadi pertanyaan setelah mereka begitu ekstrim dengan Taurat, apakah mereka percaya kepada Taurat? Itu sudah ginosko, wilayah ginosko. Dan sampai hari ini itu menjadi sesuatu yang urgent, yang penting sekali, apalagi untuk kita para teolog. Para teolog banyak melakukan penelitian yang memang benar-benar teolog ya. Melakukan mungkin sampai ke taraf di dalam hermeneutik yang eksegesis. Begitu hebat eksegesisnya. Itu kan baru kerangka teoritis, deskriptif. Jadi Tuhan memberikan satu gambaran tentang Dia dan seluruh kehendak Dia di dalam bentuk grafe, tulisan. Itu menarik sekali itu. Ya, dan tulisan itu kan bisa kita baca, kita pelajari. Ya, kita baca, kita pelajari dalam pengertian kita harus interpretasi setiap bagian itu di dalam konteksnya. Dan itu tidak berhenti di situ. Ya, itu masih di dalam lingkup oida. Bagaimana itu mengenal itu terkait dengan lingkup ginosko. Lingkup ginosko kita imani dan kemudian kita implikasikan di dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Artinya kita harus percaya dulu terhadap grafe itu tulisan yang berupa deskriptif kata Prof. Chamberlain dan yang berikutnya kita harus percaya itu, imani itu. Bukan hanya sampai ke taraf iman, tetapi harus dibuahkan itu, karpos. Dibuahkan dalam hidup, artinya dipraktekkan apa yang kita imani. Bapak Ibu, saya harap tangkap ini ya, agak sulit kelihatannya. Kalau sudah biasa belajar, ya, saya pakai gunakan teks asli ya, bahasa Yunani supaya lebih dalam. Kalau hanya kata mengenal, nggak jelas bagi saya. Ya, karena saya orang eksegesis, maka kata mengenal itu masih di dalam wilayah abu-abu. Kata mengenal maksudnya menggunakan teks asli yang mana? Kata mengenal itu dari dua teks asli. Satu oida, satu ginosko. Bisa kita bandingkan dengan kata hidup. Kata hidup juga dua. Satu, kata hidup itu hidup secara bios, natural man. Yang satu hidup secara spiritual, soe. Pakai set ya, bukan S. Kalau S itu kan di NTT. Ya, seperti kata kebenaran, di kaios. Tapi satu kata kebenaran itu aletheia. Dua-dua kebenaran. Tapi penekanannya yang berbeda. Dan ini tidak boleh dikontradiktifkan, diantitesiskan. Ini harus diintegrasi. Ya. Nah, jadi dikatakan di sini mereka mengenal Taurat dalam pengertian Paulus, mereka sudah membaca Taurat. Yang menjadi pertanyaan di Yudaisme ini, yang Tuhan sudah memberi Taurat ke mereka karena mereka istimewa di hadapan Tuhan, bangsa pilihan di dalam perjanjian lama. Apakah mereka sampai kepada ginosko?
atau di dalam ginosko itu mereka mengalami error. Ini masalah. Kalau diaplikasikan ke masa kini, tadi saya katakan teolog. Umpamanya saya, Pak Esra, MYM, Pak Deki. Wah, kalau sudah masuk ke Pak Stefri sana ya, mereka sudah profesor ya, guru besar. Kemudian siapa lagi itu Pak Billy Kristanto. Wah, itu orang orang luar biasa ya. Kuliah di luar sampai 2 gelar ya, PhD dan doktor. Sekarang dia profesor. Wah, itu mereka ya sama-sama kita belajar firman Tuhan, tapi mereka lebih banyak belajar ya. Banyak saya lihat seperti Pak Billy kalau berbicara juga dia mengutip banyak banyak referensi ya untuk mendasari cara berpikirnya dari mana. Walaupun dia belajar khusus firman Tuhan, dia menggali firman Tuhan, tapi dia mengutip beberapa referensi yang terpilih. Yang terpilih itu pasti berkualitas. Jadi kita lihat kembali ke kita teolog, implementasinya ke kita ya. Yang paling bahaya di teolog yaitu hanya teoritis. Makin kita belajar teologi makin dalam, teorinya kita makin progres. Kita tumbuh di dalam epistemologi kita, pengetahuan kita. Makin tumbuh. Tapi yang bahaya, pemahaman kita itu diikuti dengan ginosko tidak. Ginosko dalam pengertian bukan hanya kita percaya, tapi kita membuahi apa yang kita imani. Itu kan di dalam Yakobus itu ya. Iman tanpa perbuatan kan sia-sia. Benar ya Pak Iwan ya? Kalau saya keliru, tolong dikoreksi. Saya bisa keliru ya. Ya, Pak. Betul ya, tinggal ayatnya cari ya. Bagiannya dicari. Yakobus katakan iman tanpa perbuatan kan keliru. Kalau ada pistis di situ harus ada karpos, ya. Tapi sebelum pistis kita imani, kita harus pelajari dulu. Itu oida, wilayah oida. Kita harus pelajari dulu, gali dulu, teliti dulu. Ya kalau sudah kita makin progres, kita sampai mungkin ke tingkat kita mengeksegesis sehingga kita tahu di dalam terjemahan bahasa Indonesia ada keterbatasan. Ya, seperti kata mengenal ini kan terbatas. Tapi begitu kita cek di dalam kit aslinya itu langsung terlihat ada pembedaan di situ. Apakah yang mau ditekankan Paulus di sini di dalam Roma 2 ayat 18 ayat 23? Apakah yang oida atau ginoskonya? Itu menarik. Ya, perlu teori, penting sekali. Saya diskusi-diskusi dengan istri karena istri kan sudah 26 tahun ya ngajar. Ya, sharing-sharing. Kita kebanyakan sharing bukan di rumah, karena ada adik bungsu yang kadang ke sini sampai malam. Istri juga berangkat jam 6 pagi, saya harus antar. Kadang dia jalan sendiri, ya. Nanti pulang jam 4, setengah 5, dia capek, dia ndak tidur ya, hanya di kasur dia guling-guling. Adik bungsunya datang sama suami. Mereka sering makan di saya, di rumah, di tempat kami lah. Jadi akhirnya dia harus bangun. Nah, kalau sudah cerita sharing sama mereka sampai malam, bisa sampai jam 12. Sudah kecapean, sudah nggak bisa cerita dengan saya. Kami dua ngobrol nanti di atas sepeda motor, kami dua sharing ya. Sambil saya bawa sepeda motor dia di belakang, sharing bersama dia itu ya. Banyak hal yang kami sharingkan. Termasuk hal-hal spiritual ya, hal-hal rohani lah, firman Tuhan. Jadi kita lihat di sini, kita harus cek benar tuh kata mengenal di sini ya. Saya kadang-kadang tidak kejar habiskan ini cara saya ngajar, tidak pernah saya kejar slide habis, nggak pernah, saya nggak mau. Lebih baik mendalami daripada mengejar, tapi kita tidak mendalami. Kita hanya menyampaikan pengajaran hanya di kulit saja. Tapi mendalami itu sudah sampai ke tingkat eksegesis. Walaupun saya juga mengeksegesis, saya tidak eksegesis murni ini. Harusnya kan saya harus cek kata mengenal kalau dia oida, dia di dalam teks tertentu dia itu kata kata kerja atau kata sifat atau kata benda, nah itu kan harus dicek atau
Kemudian kalau dia berhubungan dengan konteks Yunani itu lebih lebih sulit, lebih dalam. Jadi saya hanya mengungkapkan teks ini, kata mengenal ini ada dua kata. Jadi saya tidak sampai situ, ya, tidak sedalam itu. Ya. Nah, ini lihat akibatnya ya. Kata sehingga itu akibatnya. Sehingga memungkinkan mereka beroleh apa ini? Kebenaran di hadapan Allah. Ini masih kata memungkinkan. Hmm. Nah, sekarang kita lihat. Paulus juga menyebut kemegahan ini sebagai kebersandaran pada Taurat. Nah, ini mana? Ya, bersandar. Roma 2 ayat 17 itu ya. Bersandar itu artinya kita seperti duduk, kemudian kalau saya duduk di sini tidak ada tempat sandar. Ya, kalau duduk, kok yakin saya duduk di sini? Di kursi ini saya bisa duduk. Saya mempercayakan tubuh ini kepada kursi ini. Saya percaya kursi kursi ini bisa nampung. Apalagi kita ada sandarannya enak ya. Bersandar itu artinya menyerahkan diri kita kepada sesuatu di luar kita yang kita percaya bisa apa ya apa ya kalau kursi ya dia bisa nampung kita dan kita tidak akan jatuh di situ. Bersandar kita yakin kursi itu bisa menampung tubuh kita ini. Ini analogi aja ya. Sehingga mereka bersandar kepada Taurat. Roma 2 ayat 17. Taurat ini firman Tuhan tertulis. Meskipun kemegahan ini tidak harus berarti pemuliaan. Nah, ini ya, pemuliaan. Ada kata doksa di sini ya. Doksa itu kan mulia, agung, beautiful, itu kata doksa ya. Itu Paulus katakan kemegahan yang seperti ini tidak berarti pemuliaan yang menyimpang. Jadi ada heresi di situ ya, kata menyimpang. Heresi itu kan sesat. Dan angkuh atas pekerjaan mereka sendiri. Jangan karena sudah Tuhan berikan hak istimewa kepada mereka yaitu menerima Taurat. Selain mereka karena dasarnya mereka bangsa pilihan, maka Tuhan berikan Taurat untuk mereka bersandar ke situ. Tapi bukan berarti mereka harus heresi, menyimpang. Nah, ini lucu di layar layar teologi itu singgung-singgung ini tentang Pak Esra ini. Pak Esra Solo kan diserang di situ ya. Ya, sama si layar tancap itu ya. Dia membela satu hamba Tuhan ya. Eh, saya bicara hamba Tuhan ini di kita aja ya di waktu kita belajar ini ya supaya kita tidak sembarang menyerang orang. Kita juga ya kalau orang apologet sih langsung serang. Saya juga terlibat di apologet, tapi yang saya serang bukan orangnya kan, tapi ajarannya. Nggak boleh kita merendahkan orangnya. Kita harus serang ajarannya. Ajarannya keliru, kita harus katakan keliru. Nah, ini yang jadi masalah. Hamba Tuhan ini yang dibela oleh layar layar teologi ini, yaitu muridnya dari Pak Erastus Sabdono. Bapak Ibu kira-kira mengikuti pengajaran-pengajaran Pak Erastus yang sekarang makin berkembang, makin mengerikan. Ada yang ikuti? Bu Jesi ikuti? Ada Pak. Oh, Pak Christian ikuti ya. Makin hari Pak kan makin Joni Kilap. oh tahu sudah ini kan lagi heboh ya. Dan dia bicara saya lihat saya sudah janji ke Bu Mary untuk saya akan buat sanggahan tapi dalam bentuk tulisan. Karena saya lebih senang menulis. Menulis ya artinya membuat makalah. Saya dulu kan banyak ngajar di banyak sekolah teologi. Jadi dulu belum ada PPT gini. Jadi kan semua mata kuliah harus buat makalah 50 sampai 70 100 lebih halaman.
Itu sudah terbiasa kan, sehingga saya buat disertasi saya 2 minggu selesai disertasi saya. Disertasi S3 baru yang 2023 itu hanya 2 minggu selesai. Sampai istri saya marah-marah. Kamu anggap enteng. Saya bilang tema yang saya cari, saya siapkan itu. Semua bukunya saya sudah baca. Jadi saya tinggal ketik aja, itu sudah nggak susah. Jadi saya tinggal ambil buku-bukunya kan sebagai referensi, apalagi disertasi toh. Jadi tinggal ambil buku, kebetulan waktu itu banyak yang fisik. Tinggal ambil dari buku-buku yang saya sudah kumpul bertahun-tahun, sudah 20 tahun lebih saya kumpul buku ya, beli terus tiap bulan ya. Karena saya member, buku datang terus. Jadi saya bilang saya buat disertasi, cuman memang kadang nggak tidur semalam-malaman. Pagi ketemu pagi sudah kalau kadang 2 hari nggak tidur, tapi selesai. Dan saya presentasi di depan 4 penguji ya, ada 2 profesor di situ. Ya, akhirnya satu profesor undang saya ke Palangkaraya untuk khotbah Natal di gerejanya ya, GKE, gereja besar. Oh, itu ribuan rupanya jemaatnya, ya, orang-orang Dayak. Nah, ini intermiso aja ya. Tapi kita lihat di sini, ini dikatakan Paulus ini tidak harus menyimpang. Jangan hanya terima bagian Taurat yang tertulis itu dan bangsa ini kemudian Yahudi ini kemudian bermegah karena sudah terima Taurat. Kita harus mendidik jemaat yang kita bina, kita layani itu, supaya mereka jangan hanya puas pegang Alkitab, tapi mereka tidak mengerti apa-apa tentang Alkitab, atau mengerti tetapi dangkal banget. Apalagi Bapak Ibu tahu kan, sekarang hamba Tuhan kalau khotbah model kayak apa ya, bukan saya menganggap diri saya jauh lebih hebat, ya. Tapi ini real, fakta ya. Di lapangan itu kan banyak hamba Tuhan hanya khotbah praktikal ya. Tidak lagi mau mengeksegese karena memang sulit. Tidak mau lagi penelitian. Apalagi makin makin hamba Tuhan itu senior, dia anggap dia sudah pengalaman dengan firman. Ya, dalam pelayanan sampai menjadi senior kayak saya kan sudah mau usia 64 Agustus ini. Nah ini kok jangan kita bawa jemaat dia hanya puas seperti 1 tahun harus selesaikan membaca Alkitab dalam setahun. Kemudian dia merasa puas. Yang perlu ditanya, mengerti dia nggak terhadap firman? Apalagi, maaf, gereja-gereja yang tidak PA. Saya selama saya jadi gembala 30 tahun lebih, yang paling utama di saya itu PA, pendalaman Alkitab. Ya, baik ketika saya di Surabaya sebagai gembala, kemudian saya ditarik ke sinode, itu pengajaran lebih, doktrin itu lebih diutamakan. Soal nanti doktrin itu kemudian diimplementasi dalam kehidupan sehari-hari, tinggalkan lihat konteks. Yang paling utama mengajar kepada para hamba Tuhan itu doktrinal. Kepada para pengerja gereja atau penatua dan diaken itu doktrinal dulu. Baru kemudian itu diimani, baru dibuahi. Nah, itu buah ya, karpos tadi yang saya bilang. Jadi Paulus katakan di sini ya, mereka bermegah karena sudah terima Taurat. Taurat itu kan tertulis, grafe. Ya, Alkitab kan tertulis, grafe. Termasuk PL itu, Taurat kan tertulis. Kemudian karena sudah pegang, tapi tidak didalami, itu disebut dengan pemuliaan yang menyimpang. Dan yang kedua bahaya, dan angkuh atas pekerjaan mereka. Ini bahaya ya, muncul keangkuhan di situ ya, mereka sendiri. Tetapi karena mereka memiliki Taurat, mereka menjadi angkuh karena, wah kami bangsa yang hebat, dipilih Tuhan beda dengan bangsa-bangsa lain. Kemudian mereka menjadi sombong. Dan kami memegang firman dari Tuhan yang tertulis, khususnya konteks Israel ya, atau Yahudi, Yudaisme. Ya. Bahkan saat ini memakainya dalam pengertian positif.
merupakan protes keras terhadap kemegahan orang Yahudi. Jadi orang Yahudi bermegah atas hukum. Dan karena mereka pegang hukum Taurat itu erat. Ini saya belum bicara tentang interpretasi ya, penafsiran orang Yahudi. Ya. Dan kemungkinan mendapat pahala melaluinya. Hanya pegang Alkitab, pegang kitab Taurat, kemudian dapat pahala kan? Pahala itu dalam bentuk apa? Apakah soter? Pahala terbesar dalam hidup manusia itu kan soteriologi, soter, keselamatan. Itu tidak bisa diganti dengan uang triliunan, tidak bisa. Triliunan dolar pun tidak bisa. Itu soter. Itu makanya si layar tancap itu, waduh, mengerikan sekali ya. Benar Pak Esra, saya ikuti Pak Esra ya, sampai 3 kali saya lihat Pak Esra berbicara itu ya. Bahwa Pak Joni Kilapung itu, Pak Pendeta itu kasihan sekali. Dia hanya cari ayat-ayat yang terkait dengan monoteisme. Itu kan dalam kata Allah itu dalam bentuk tunggal. Nah kalau saya balik, kata Allah itu ada dalam bentuk tunggal, ada dalam bentuk jamak juga. Elohim. Itu harus hati-hati juga tafsiran. Itu ditulis dalam bentuk jamak. Bisa cek dalam bahasa Ibrani. Mulai dari Kejadian 1 ayat 1 aja sudah ada. Tapi itu yang roh Allah melayang-layang itu. Itu kan Roh Kudus. Itu di situ aja sudah. Tapi untuk kata Elohim di situ itu berbicara tentang apa ya? God, God itu the big, besar. Sehingga ditulis dalam bentuk jamak, bukan dalam pengertian 3 pribadi, tapi di bagian Kejadian itu kan ada 3 pribadi di situ kalau diselidiki. Kok tidak dilihat Pak Joni Kilapong? Oh, rupanya Pak Joni ini muridnya Pak Erastus, sehingga sama. Saya katakan saya sudah hadapi siapa? Yosua Teu, Wanes sudah berapa tahun lalu, ya, sudah berhadapan dengan beliau, ya, membicarakan tentang Tritunggal versus Wanes. Monotisme dalam bentuk apa? Ya. Bagaimana dengan kata El dalam teks asli ya? Ada Elohim, ada El, ya. Itu dalam bentuk apa itu kata El? Jamak itu, Elohim juga jamak. Kecuali Eloah. Eloah itu tunggal. Cek aja dalam bahasa Ibrani, dalam proper teologi kan, kalau saya yang ngajar, saya kembali ke teks asli. Khususnya PL, Ibrani. Apalagi proper, mulai dari PL. Kok tidak disinggung itu? Monoteisme benar. Tapi bukan kebenaran yang total, utuh. Karena di dalam monoteisme itu ada 3 pribadi. Dan itu dalam kitab Kejadian sudah ada. Dalam Genesis itu sudah ada. Pasal 1 aja sudah ada 3 pribadi di situ hadir. Kemudian di pasal ayat berapa itu ya? Itu marilah kita menciptakan serupa segambar. Kata kita itu kan juga diterjemahkan oleh ibu siapa ya? Yang di Surabaya, Rita Wahyu. Itu keliru penafsirannya. Dikatakan Allah berunding dengan para malaikat. Loh, berarti manusia diciptakan mirip Allah, mirip malaikat gitu. Nah, kalau saya tanya lebih jauh lagi, Allah itu dalam pengertian apa? Malaikat itu dalam pengertian apa? Sudah belajar ke angelologi, teologi tentang malaikat? Malaikat kan itu disebut dalam beberapa buku yang saya baca itu, referensi itu ya. Itu metafisis. Dia non-fisik. Allah kan non-fisik. Hakikat Allah ya. Kemudian baru pribadi Allah yang kedua, yang kemudian berinkarnasi. Tapi pada hakikatnya sebelum Yesus berinkarnasi, dia tetap roh. Sama seperti Bapa, sama seperti Roh Kudus, roh.
Tapi untuk masalah soter, dia harus menjadi manusia. Ya, morfe, mengambil rupa manusia. Paulus katakan dalam Filipi pasal 2. Itu sudah jelas bagi kita ya. Jadi kita lihat di sini ya, orang Yahudi bermegah atas hukum. Dan mereka berharap dapat pahala. Karena itu Paulus bermaksud menanamkan isi yang berlawanan dengan gagasan kemegahan. Berkontradiksi, antitesis dengan pemahaman dari Yudaisme. Benar berantitesis. Kata bermegah di dalam konsep Yudaisme itu skandalon. Jangan-jangan kekristenan sekarang juga masa kini ini banyak yang terjadi di dalam gereja, khususnya di banyak hamba Tuhan atau teolog, terjadi skandalon. Yang mungkin apa dengan istilah sekarang sudah berbeda ya. Tapi isinya tetap sama. Mereka tadi saya berikan contoh ya, ilustrasi, analogi, orang pegang Alkitab. Dan orang senang saya jadi Kristen, saya pergi ke gereja. Apakah hanya cukup ke situ? Bagaimana dengan 2 Timotius pasal 3? Paulus mengkritik habis-habisan di dalam surat penggembalaan melalui Timotius. 2 Timotius kan pasal 3, tinggal cari ayatnya. Ya. Mereka beribadah tetapi ibadah lahiriah. Sekarang apa ibadah lahiriah itu? Sehingga Paulus katakan jangan pergi ke situ. Ibadah lahiriah, secara lahiriah ya berarti secara fisik. Ya, mereka pegang Alkitab, mereka tetap disebut beragama Kristen, mereka pergi beribadah secara fisik. Ya, mereka nyanyi, mereka penyembahan mungkin. Ya, itu kan semua lahiriah terlihat oleh mata. Tapi bagaimana dengan soenya ini kehidupan mereka itu sendiri? Ini menarik ini ya. Hanya bermegah di permukaan. Ini Yudaisme. Sehingga Paulus punya misi menanamkan isi yang berlawanan dengan gagasan kemegahan. Kemegahan dalam konteks orang Yudaisme. Ini kan menarik. Apakah Bapak Ibu pernah dengar ini atau pernah mempelajari ini apa kemegahan yang dimaksud oleh Paulus ya terkait dengan masalah Yudaisme? Ini baru pertama ini. Ya. Nah, terus ya. Nah, lihat ya. Kita berhati-hati di sini ya. Paulus tidak menolak kemegahan dalam hukum ini karena ia mengabaikan hak prerogatif orang Yahudi. Dia tidak tolak. Kemegahan Taurat itu megah karena dia berasal dari Allah, Taurat. Megahnya di sini. Jadi yang faktor kemegahan itu Taurat itu sendiri. Grafe itu di dalam Taurat, tulisan itu dari Allah melalui para penulis dalam Perjanjian Lama. Itu diberikan hak prerogatif kepada orang Yahudi, nggak ada masalah. Memang bangsa pilihan Allah, karena pilih maka Allah memberi hak prerogatif kepada orang Yahudi. Jadi dia tidak tolak itu. Jadi kita jangan salah memberikan interpretasi terhadap kemegahan di dalam perspektif teologi Paulus. Jadi kata kemegahan itu terkait dengan Taurat itu sendiri megah. Itu kan absolut. Taurat itu absolut. Itu haknya orang Yudaisme menerima itu. Tapi kita harus ingat, kalau hanya terima itu, berarti terima sebagian, tidak utuh. Saya senang sekali dengan kata keutuhan. Alkitab itu utuh. Kalau kita belajar tidak utuh, ya, nanti terjadi kontradiktif antara bagian-bagian Alkitab. Kita harus lihat secara utuh. Itu haknya mereka.
Ya, jadi Paulus kata kemegahan itu yang Tuhan berikan tulisan itu, grafe itu, Taurat itu ditulis. Itu megah karena dari Allah. Absolut kan? Nah, ini menarik ya. Di tengah-tengah polemik melawan kemegahan mereka. Sekarang bicara tentang Paulus melawan. Ia secara eksplisit mengakui hak istimewa mereka. Ya, karena mereka terima. Jadi masalahnya bukan di Taurat itu, tetapi di Yudaisme itu, ajaran Yudaisme yang jadi masalah. Kalau kita aplikasikan ke dunia sekarang dalam pelayanan, yang jadi masalah bukan tulisan Alkitab. Kalau kita gunakan terjemahan Alkitab LAI ada kelemahan. Tadi saya sudah katakan. Kadang ada di wilayah abu-abu ya. Tapi kalau kita sudah sampai menuju ke teks Ibrani atau Yunaninya, atau paling kurang kita word study lah. Ya, Alkitab dalam bahasa Inggris kan kita bisa melakukan word study. Dulu saya S1 BTH saya sudah diajarkan tentang bagaimana word study. Kalau memang kita tidak kuat di dalam teks asli, kita buat word study. Kalau kita sudah Tuhan bawa dan Tuhan izinkan sampai ke teks asli, wah, bukan kita, bukan saya mau menyepelekan orang yang sampai tidak bisa berbahasa Ibrani atau Yunani, sehingga menggunakan teks-teks asli itu untuk mengeksegesis. Bukan tujuan saya bukan itu. Karena bisa ada cara lain. Dan cara lain itu saya diajarkan oleh Troget Booker itu dari Jerman tentang bagaimana kita membuat word study. Itu menjadi menarik. Ya, atau pakai BDB lah, atau pakai helps. Ya, itu menarik. Ada banyak referensi ya dalam teks asli yang ada dalam bahasa Ibrani Inggris, kemudian Yunani Inggris juga banyak bukunya. Ya, Paulus menolak kemegahan ini karena karena yang dipertaruhkan adalah tempat manusia menaruh kepercayaannya. Bagaimana manusia membangun kepercayaan? Kemudian bermegah di dalam kepercayaan. Mengapa Paulus menolak kemegahan ini? Karena terjadi skandal. Kalau apalagi menekankan tentang soter. Soter di dalam PL kan ya apa dipakai istilah ya, ada itu gambaran dalam PL. Itu istilahnya tipe. Semua gambaran kemudian terkait dengan soter itu dalam PL masih tipe. Antitipenya itu ketika Yesus berinkarnasi. Itu antitipe. Dia mengeksekusi apa yang sudah ditulis dalam seluruh perjanjian lama. Dieksekusi ketika dia datang. Itu makanya untuk hal seperti ini belajar di finalitas of Christ. Di dalam Kristologi itu ada tingkatan kalau kita belajar ya. Finalitas of Christ kita belajar di situ. Mengapa Kristus dikatakan final? Final di dalam konteks apa? Sampai final di dalam dia datang kedua kali untuk menjadi hakim. Dia hakimnya. Dia penentunya. Dia final. Itu menarik. Finalitas of Christ. Ini hanya sepotong-sepotong aja ya. Saya tidak mengajar khusus tentang itu. Tentang finalitas of Christ. Saya pernah baca bukunya Joseph Tong. Ya, dia baru meninggal beberapa waktu yang lalu ya. Jadi ini. Jadi Paulus menolak itu. Ya. Disinilah kontras sesungguhnya terjadi. Ya, secara praktis bermegah dan bersandar di dalam Taurat berarti bermegah di dalam ketaatan kepada Taurat. Efesus 2 ayat 9. Nah, sekarang sudah berkaitan dengan ketaatan. Itu berarti menaruh percaya kepada manusia.
kepada sarkinois daging, Filipi 3 ayat 3. Ya, jadi kekuatan dari dalam itu disebut kedagingan ya. Kedagingan itu sifat-sifat dosa yang masih ada dalam hidup kita dan itu menjadi pergumulan seumur hidup kita sampai kita masuk dalam peti. Artinya meninggal ya. Baru tidak ada pergumulan. Selama kita hidup, kita kan tidak sempurna. Kita bisa jatuh. Hamba Tuhan sehebat-hebatnya dia bisa jatuh. Ya, bukan berarti Bapak Ibu aja yang tidak kenal saya. Kalau mau tahu kelemahan saya, tanya ke istri, tanya ke anak saya. Kita serumah, ya. Tahu kelemahan saya. Saya tahu tidak sempurna. Paulus aja katakan aku tidak sempurna kok. Yang sempurna itu hanya ketika Yesus berinkarnasi jadi manusia. Tidak ada kesalahan apapun, kata Pilatus, ya, terhadap orang benar ini. Ya, sampai istri Pilatus mimpi-mimpi ya, mimpi yang menekan dia. Sehingga dia katakan kepada Pilatus, jangan campuri urusan orang benar ini. Karena menyusahkan dia ya, di dalam mimpi. Menarik. Jadi jangan kita menganggap kita paling hebat. Oh, kalau sudah jadi teok, sudah jadi terkenal, kitalah yang paling hebat. Enggak. Paulus saja menganggap dirinya tidak sempurna kok. Ya, itu faktor kesombongan itu. Dan faktor kesombongan itu awal dari kejatuhan. Sudah jatuh itu begitu kita sombong jatuh. Saya walaupun banyak baca buku, tapi saya harus belajar dari Pak Esra. Saya ikuti, ya, dari MYM saya ikuti. Apalagi kemarin saya ikuti siapa Pak Billy Kristanto, ya, PA-nya itu begitu dalam. Saya telusuri PA dari Pak Billy Kristanto. Waduh, dalam banget. Dia kan rajin menulis buku. Bukunya cukup tebal. Ya, 1 Korintus kalau tidak keliru Pak Billy Kristanto mengeksegesi 1 Korintus sudah selesai satu buku tahun berapa saya sudah baca buku itu. Dia sudah menulis 5-6 buku kali Pak Billy itu. Ya. Jadi lihat tuh sifat daging ini. Karena mereka mau menaruh ketaatan kepada Taurat, menaruh ketaatan artinya mereka berusaha taat dengan diri sendiri supaya mereka soter diselamatkan. Bisakah dengan kekuatan untuk mengerti firman dan kekuatan untuk mengerti firman itu membawa kita kepada keselamatan? Taurat itu tidak menyelamatkan. Taurat itu menuntun untuk kita melihat dosa. Taurat itu menuntun untuk kita melihat bahwa di dalam Taurat ada soter di situ. Tetapi masih dalam bentuk tipe, bukan antitipe. Karena Kristus belum datang. Itu antitipe itu mulai ketika Kristus datang ke dalam dunia dalam rupa manusia. Jadi hati-hati kita ya. Itu berarti menaruh percaya kepada pekerjaan manusia karena kepada daging sarkinois. Filipi 3 ayat 3. Dan mendirikan kebenaran mereka sendiri. Roma 10 ayat 3. Saya sering baca ayat ini ya. Ya, mereka tidak mengerti firman Tuhan, tetapi ya, mereka mendirikan kebenaran mereka sendiri, bukan kebenaran Allah. Startingnya sudah ayat kedua. Ya, bermegah di dalam Taurat menjadi fatal karena hal ini berarti mengabaikan karakter sejati dari hak Israel, istimewa Israel. Dengan ini Israel tidak lagi bersandar kepada anugerah Allah. Makanya mereka tidak terima perjanjian baru. Ya. Mereka menolak Yesus. Bahkan mereka membunuh Yesus. Ya. Kerjasama dengan Romawi. Itu kan mereka semua Yudaisme ini ya. Dan pilihan covenantnya. Perjanjian ya. Ya. Di dalam covenant itu kalau kita belajar tentang perjanjian, baca sekali lagi ya. Buku yang ditulis oleh William Darnes. Itu terbitan saat. Seminar Alkitab Asia Tenggara. Itu bukunya itu judulnya tema-tema dalam teologi perjanjian lama. Bagus sekali itu ya. Baca itu tentang covenant. Di dalam covenant itu ada darah. Dan itu tipe
yang kemudian antitipenya Kristus, dia menumpahkan darahnya. Nah, itu berkaitan dengan perjamuan kudus, toh. Ya, pilihan covenantnya, tetapi pada aktivitas manusia sehingga mereka menaruh pengharapan dan kepercayaan di atasnya. Ya, karena mereka lihat, mereka disingkapkan, dibukakan. Inilah penyebab terdalam dari gagalnya setiap pergumulan, ya agon itu atau agonisomai, ya konflik yang ada dalam diri mereka untuk mendapatkan kebenaran dan hidup dengan cara melakukan hukum. Dalam cara ini manusia menjadi yakin dan kuat tanpa Allah. Jadi mereka menggunakan Taurat yang dari Allah untuk kepentingan mereka sendiri dengan kekuatan mereka sendiri tanpa Allah. Ini maksudnya. Ya, ya. Jadi kita lihat ini sarkinois, ya, daging bermegah di dalam diri dan bukan di hadapan Allah. Jadi ini antroposentris, kata lain, ya, dari sifat kedagingan berpusat kepada manusia. Ini antroposentris. Benar-benar antroposentris. Jadi mengerikan, ya. Kita kalau belajar seperti ini makin hari makin dalam. Kita lihat seperti dalam teologi Paulus ini, ya, skandalon di dalam Yudaisme. Mengerikan sekali, ya. Jadi daging bermegah di dalam diri dan bukan di hadapan Allah. 1 Korintus, ya, ini perbandingkan 1 Korintus 1 ayat 29 dan seterusnya. Karena itu kemegahan bukan fenomena yang hanya dilakukan oleh orang Yahudi. Orang Yunani pun memegahkan hikmat mereka. Dari kata filsafat itu, ya, filsafat Yunani, ya. Saya dalam berapa waktu ini ngajar terus filsafat, tokoh-tokohnya, konsep-konsepnya, buku tentang filsafat di saya cukup lengkap. Maka saya bisa mengajar filsafat. Ya. Jadi orang Yunani itu kan bermegah terhadap filsafat. 1 Korintus pasal 1 ayat 19 sampai 31. Orang Kristen pun harus terus diperingati. Ya, ini, ya. Ini presentif, ya. Terus menerus maksudnya. Terus diperingati terhadap dorongan natural dari dalam, natural, ya, bios, kehidupan bios dari setiap manusia ini. Galatia 6 ayat 4, Roma 11 ayat 7, 17 dan seterusnya. Jadi kita dengan kekuatan natural, itulah natural man, itulah bios. Ya, Kristus datang itu, ya, Yohanes 10 ayat 10b lagi saya harus kutip. Ya, aku datang untuk memberi hidup kepada mereka yang masih hidup tapi mereka mati. Karena mereka hidup dalam soe, dalam bios yang Yesus berikan itu soe, spiritual man dan eternity. Itu yang Yesus berikan, kata soe itu atau sao. Ya. Jadi melihat, ya. Jadi orang Kristen pun harus terus diperingati terhadap dorongan natural, biosnya, ya, dari setiap manusia ini. Itu ada ayat. Ya, jadi kita harus ingat, mulailah dari diri kita sendiri kalau kita sudah jadi hamba Tuhan. Jadi harus hati-hati dengan bios kita. Ya, kita merasa mampu, apalagi kita belajar, ya, kita menggunakan kekuatan pikiran kita, bukan potiso. Ketika kita menafsirkan Alkitab, Roh Kudus bekerja, memberikan illumination. Illumination itu dari kata potiso. Memberi penerangan kepada pikiran kita untuk mengerti firman Tuhan secara tepat. Dan itu melalui pergumulan. Potiso itu wajib. Artinya ketika kita meneliti, kita bersandar bukan kepada kemampuan berpikir kita, tapi kita bersandar kepada Roh Kudus yang sudah tinggal selama-lamanya, forever, di dalam kehidupan kita. Aino, teks Yunaninya. Ya. Jadi terhadap dorongan natural, ini bahaya sekali. Ya, ini kecenderungan manusia, termasuk orang Kristen juga, Kristen sejati, bisa jatuh di sini. Ya. Menganggap saya sudah selamat kok. Apalagi belajar predestinasi dan memahami dengan tepat. Ya, predestinasi ganda itu, ya.
Wah, itu berbahaya sekali. Dan ini diingatkan oleh Rasul Paulus ya kepada orang Kristen. Dia berantitesis dengan Yudaisme, tapi dia ingatkan gereja. Menariknya Paulus ya. Itu sangat-sangat tajam teologi Paulus ya. Nah, terus. Nah, ini akhirnya. Nah, ini pemakaian kata kemegahan yang penuh dan berulang kali ini ya. Menunjukkan sampai sejauh mana Paulus memahami pergumulan agon ya. Manusia yang sombong dan merusak. Bahaya ini kesombongan. Kemudian merusak pemahaman yang dia peroleh dari Kristus dan kebenaran yang dinyatakan, bukan pernyataan ya, dinyatakan. Jadi apokaliptis ya di dalamnya. Saat Paulus meringkas Injilnya di Roma pasal 3 ayat 21-26, kesimpulan pertama yang ia tarik adalah jika demikian, apakah dasar untuk bermegah? Menarik ya. Tidak ada kata Paulus. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan tidak, melainkan berdasarkan iman. Kemarin saya sudah singgung ya, saya kutip dari dosen waktu saya STH dan BTH itu pendeta Byung Sun Kim dari Presbyterian dikirim oleh Badan Misi Kim, Korean International Mission. Dia mengajar tentang apa itu pistis secara sederhana. Dirumuskan di dalam 3 hal. Percaya seseorang, artinya Kristus, percaya kata orang itu grave, firman Tuhan tertulis. Dan yang ketiga itu melakukan, itulah karpos, kata orang itu. Itu disertasi saya. Yang 2023 itu disertasi saya. Ya. Hanya Injil yang dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada tempat bagi kemegahan. Bermegah harus dalam Kristus. Bukan di dalam kita menerima hak istimewa kita. Ya. Yaitu Tuhan memberikan firman Tuhan tertulis. Kemudian sampai di situ aja. Kita melakukan hal-hal yang sifatnya bios ya, natural sebagai orang Kristen. Ya. Hidup di dalam lingkup bios terus. Pergi ke gereja, aktivitas. Tapi tanpa ada perubahan hidup. Kehidupan moral itu kan implementasi dari pemahaman kita. Kehidupan moral itu ya. Itu bukan kekuatan kita. Kita tidak bisa bermegah karena kehidupan moral. Itu pekerjaan Roh Kudus. Buah roh itu kan? Ya, karpos itu pekerjaan Roh Kudus. Nggak ada kalau kita bisa melakukan satu kebaikan karena kita sudah dibenarkan. Jadi kita wajib untuk melakukan kebaikan. Kebaikan dalam pengertian moral. Dibenarkan dulu. Kalau hanya moral aja, itu orang di luar Kristen. Mereka belum dibenarkan oleh sang kebenaran. Tapi mereka punya moral. Punya. Dari mana moralnya? Biosnya, bukan soenya. Roh Kudus tidak ada di dalam diri mereka kok. Bagaimana? Ya, itu terkait dengan wahyu umum saja mereka, bukan wahyu khusus. Wahyu umum tidak menyelamatkan. Wahyu khusus menyelamatkan. Jadi ini perbedaan-perbedaannya. Jadi lihat, hanya Injil yang dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada tempat bagi kemegahan. Di dalam Injil, hukum perbuatan digantikan oleh hukum iman, nomos ini ya, yang diatur oleh ketaatan yang lain. Baca bukunya Sproul tentang 3 konsep tentang nomos. Ya, kadang saya berulang-ulang ya. 3 konsep tentang nomos yang ditulis oleh Sproul. Yang pertama tentang autonomos. Yang kedua tentang heteronomos. Yang ketiga tentang theonomos. Wah, itu diuraikan begitu hebat. Saya membaca buku dari penulis liberal, ya terbitan BPK, saya baca, saya pelajari.
Dia juga tulis tentang 3 hal, tapi sangat berbeda dengan Sproul. Ya, jadi kita harus hati-hati juga, agak selektif kalau kita mau baca buku. Kita harus kenal orang ini, orang teologinya liberal, minimal Injili lah. Ya, jadi kita lihat ya. Seperti yang ditunjukkan oleh kehidupan Abraham, contoh PL. Dan yang membuat Abraham tidak dapat bermegah. Roma 4 ayat 2. Ya, Abraham aja ini tokoh iman dalam perjanjian lama, ini dia tidak dapat bermegah. Ya. Tatanan ini menyatakan ketidakberdasaran dan bahkan kejahatan yang mematikan dari kemegahan ya, kemegahan setiap orang yang bersandar pada daging. Mengerikan ya, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. 1 Korintus 2 ayat 9. Kita sudah, kalau ini dihubungkan dengan total depravity, wah itu lebih lebih tajam lagi ya. Ya, nggak ada seorang pun bisa bermegah di hadapan Allah. Mengapa? Semua sudah total depravity, rusak karena dosa. Ya, tidak ada orang yang baik, tidak ada orang yang benar. Itu kata Roma pasal 3 ya dalam teologi Paulus. Ya, karena semua manusia keturunan Adam sudah tertular dosa. Itu Roma pasal 5 ayat 12 dan seterusnya. Ya. Selain itu, tatanan ini juga menunjukkan bahwa hanya ada satu kemungkinan dan satu dasar yang bermegah, yaitu bermegah dalam Tuhan. In Lord. 1 Korintus pasal 1 ayat 31, 2 Korintus 10 ayat 17. Dan bermegah dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Tanpa salib Kristus, kemegahan itu kemegahan yang berpusat kepada diri sendiri. Itu autonomos, bukan theonomos. Kalau saya pakai istilah ya, tentang hukum, ya, bukan hukum Allah, ya, yang di dalamnya hukum Allah itu membicarakan Kristus di dalam sejarah, ya, keselamatan. Karena keselamatan itu terjadi dalam dunia, walaupun dirancang di dalam sorga, dieksekusi di dalam dunia ketika Yesus mengambil rupa manusia, morfe, bahkan menjadi dulos, menjadi hamba. Itu ya, Filipi pasal 2 itu menarik sekali kalau dibahas dalam sekali. Ya. Ini dalam Galatia 6 ayat 14. Jadi di sini menekankan tentang salib, tentang cross teologi. Menarik ya. Sampai di sini ada yang mau tanya? Kita sudah 1 jam lebih ya. Mungkin di pertengahan ada pertanyaan? Atau kita mau terus? Ada yang mau tanya? Sudah terlalu jelas atau masih kurang mengerti? Oh gitu Pak Anton ya. Itu tadi hal pertama. Sekarang hal kedua. Ini yang saya mau jelaskan. Tadi saya janji ya. Yang sangat terkait dengan istilah batu sandungan itu kan kata Yunaninya skandalon. Tapi ada kata kedua yang menarik. Dalam teks Yunani. Ini menarik. Apa kata kedua yang menarik? Batu sentuhan. Yunaninya proskoma. Paulus beberapa kali memakai istilah ini untuk menunjukkan penyebab dari kesia-siaan manusia yang mau berdiri di hadapan Allah di atas dasar kebenarannya sendiri. Ini masalah ini. Ya, bahaya. Sekarang saya berikan ilustrasi ya. Umpamanya kita menjadi seorang teolog yang memang teologi kita sangat biblikal, sangat teologis.
Tetapi yang menjadi kecelakaan di para teolog seperti ini, kalau kita tidak hati-hati, yaitu apa? Saya menggunakan satu istilah ya, mencuri kemuliaan. Di dalam kualitas yang Tuhan beri, itu kalau kualitas kita kan, seperti Paulus dalam 1 Korintus 3 ayat 10. Ya, dia dikaruniakan untuk menjadi seorang arsitek. Ya, arsitek spiritual. Kalau kita pakai bahasa sekarang, dia menjadi seorang teolog. Tapi teologi yang dia pahami itu, yang disingkapkan kepada dia, itu digunakan untuk memuliakan Allah, bukan untuk memuliakan diri sendiri. Yang bahaya ini jadi teolog, bagus pengajarannya, nggak salah. Tapi motivasinya, karena dia pinter dan orang mengagumi dia, kemudian dia lihat ada celah di situ. Dia ambil kesempatan untuk kemudian orang-orang yang kagumi dia dimanfaatkan untuk dirinya sendiri, atau keluarganya sendiri, atau kelompoknya sendiri. Ini sarkinois. Kita jadi teolog, ada berkat tersendiri bagi kita. Saya percaya itu dan saya sudah hidupi itu. Ya, saya beri ilustrasi ya. Ketika istri saya cari untuk kita Zoom sampai malam ini, istri saya cari. Dia bilang, Pak, saya mau cari yang terbaik. Apa? Premium. Kita gunakan ini premium nih. Saya bilang berapa itu? Sekian ratus. Nggak apa-apa. Nggak ada rugi, Pak. Sebenarnya istri saya nggak mau dibantu. Dia katakan, jadi saya mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Dia bilang ke saya, Papa kan yang ngajar. Saya mau bantu Papa dengan cara apa? Saya dan Ella, anak cewek saya, namanya Elaine. Ya, Elaine. Ella mau sumbang ke Papa. Ya. Ini untuk pekerjaan Tuhan, nggak apa-apa. Kok David telepon saya beberapa kali. WA saya lah. Sampai tadi pun masih WA. Saya runding dengan istri. Ini kok kok David ini mau sampai akhir tahun dia mau menyiapkan untuk lingsumnya. Cuma dia katakan sekarang sudah ada perubahan tiap bulan. Setiap bulan ya, jadi 4 minggu tiap Jumat. Kalau dulu bisa dipesan sampai 1 tahun, sekarang ada perubahan, Pak. Saya runding lagi dengan istri, dengan anak. Mereka sebenarnya agak keberatan. Istri saya bilang, kalau saya memberkati pekerjaan Tuhan dengan anak, dan anak kan masih usia berapa? Bapak ajar anak supaya memberkati pekerjaan Tuhan. Nggak apa-apa kok. Nah, lihat anakmu itu, diberkati Tuhan nggak? Adiknya istri saya datang dari Pontianak, dia bayar tiket pesawat pergi pulang. Kita pergi ke hotel, berapa hotel kita pergi? 3 hotel. Semua dari dia. Memang dia dapat voucher dari bosnya, orang Korea Selatan itu. Anakmu diberkati luar biasa. Mana boleh anakmu kamu cegat? Waduh, saya juga bergumul ya. Kok David minta juga? Tapi istri juga minta. Istri saya ingatkan dulu kan waktu pertama buka kan, saya bantu papa, anak juga bantu. Waktu itu anak saya masih kerja di Jakarta, gajinya dolar. Ya, dihukum arbitrase itu. Bisa bantu papa. Seneng dia. Dia belikan alat-alat sampai, ya Pak, Ko Anton kan mungkin Pak Iwan tahu ya, Pak Cucun. Sampai aja saya pergi untuk cari alat-alat untuk rekaman itu loh. Di apa? WTC sini, dekat mall, satu mall ya, Delta Plaza.
Tapi Pak Cucun datang ke rumah saya, ayo Pak Moses pergi beli alat-alat. Saya bilang istri saya sudah beli lengkap Pak Cucun. Waduh, saya mau berpartisipasi dalam pekerjaan Tuhan lewat Bapak. Tapi ya sudah beli, iya istri saya sudah beli. Nah itu istri saya ingatkan, kita nggak apa-apa berkorban untuk pekerjaan Tuhan, diberkati kita. Itu kata istri. Istri saya dulu orang Muslim yang fanatik. Dia mantan apa itu ya, yang remas, remaja masjid, yang bisa baca bahasa Arab, tapi dia mengalami perubahan radikal. Bertobat, dibaptis, ketemu saya di gereja. Saya jumpa istri saya, dia baru baru nyebrang dari Muslim. Dia paling terakhir di kakak beradik 5 yang masuk Kristen. Bapak ibunya sudah masuk Kristen, dia belum. Paling terakhir, karena dia remas. Nah itu. Nah ini pengalaman aja ya. Jadi berbahaya bagi kita teolog. Kita bagus teologi kita, bukan tidak. Tapi karena bagus kita jadi terkenal, kemudian kita menjadi junawa. Kita tidak waspada. Kita memanfaatkan kehebatan yang Tuhan beri ke kita. Untuk kepentingan pribadi kita atau kepentingan keluarga kita. Itu mengerikan, mengerikan. Kalau kita berkorban untuk pekerjaan Tuhan, ya, tidak menuntut apa-apa. Bukan berarti kita tidak diberkati, diberkati mungkin. Tapi kalau kita orang yang tidak puas dengan berkat, itu juga bahaya. Itu yang jalan itu sarkinoi semua. Padahal kita sudah Kristen, padahal kita sudah pelayanan, kita sudah ngajar. Tapi kita tidak pernah puas. Itu bahaya. Istri saya bilang, lihat anakmu diberkati. Ya, karena kita didik dia dari kecil, kita doakan dia sampai hari ini. Dia diberkati Tuhan. Hanya satu aja, dia belum menikah. Sudah usia 29 tahun ini. Dia bilang, jangan tanya saya menikah, saya mau karir dan sekolah lagi tambahan. Ya, di bidang hukum. Saya bujuk-bujuk dia, papa beli banyak buku. Bukunya itu di rak buku di kamar. Kalau papa ndak ada, ini sudah usia 64 tahun. Mau 64 tahun. Papa ndak ada buku-buku itu. Kalau kamu ndak pakai, ya nanti papa pesan ke mama kalau papa sudah tidak ada, sebelum tidak ada pesan untuk sumbang di sekolah teologi ya. Atau kasih masuk dikira aja Pak Anton ya. Ya, buku-buku fisik itu istri. Ya, terjadi perubahan total. Ini hati-hati ya. Ini saya hanya ingatkan. Ya kita saling mengingat. Bapak Ibu juga ingatkan saya. Karena saya juga bisa keliru. Ya. Ketika Paulus bertanya dalam Roma 9 ayat 31 dan seterusnya. Mengapa orang Yahudi yang giat. Nah lihat ya. Giat untuk Allah tidak dapat mencapai kebenaran Allah. Mereka sangat aktif. Makanya itu tadi yang saya singgung kan. Sudah duluan saya. Sebelum sampai ke materi ini. Saya sudah singgung di atas. Aktif itu penting. Tapi kalau tanpa makna, bacalah Amos pasal 5, ayat 21 itu ya, sampai ayat 20 berapa itu ya, Amos 5. Allah menolak semua ibadah mereka. Mereka begitu aktif. Korban-korban mereka begitu aktif. Ya. Tapi Allah mencela ibadah mereka. Saya bacakan ya Roma pasal 5. Amos, sorry. Bukan Roma, Amos. Mengerikan sekali ini. Ya. Ayat 21. Hmm. Amos pasal 5. Ibadah Israel dibenci Tuhan. Lihat ini. Saya baca cepat ya. Aku membenci
Aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Wih, sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajian, aku tidak suka. Hmm, ayat berapa ya? Aku tidak suka, dan korban-korbanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyian, sampai puji-pujian pun Allah tolak dalam ibadah. Lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Nah, ini ada kata peralihan, ayat 24 ya. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Yang Tuhan tuntut dua, adil dan benar. Ngeri ya, ditolak Allah nih. Jadi kita lihat mengerikan, ya. Jangan kita bisa tipu manusia, ya. Apalagi kita orang teologi ya, sudah ngajar bertahun-tahun, teolog terkenal. Wah, dikejar-kejar orang. Karena orang kagum ketika kita menyampaikan pengajaran. Tapi apakah Allah kagum ke kita? Itu jadi masalah. Ya. Jangan-jangan ada celah di mana kita melihat, wah ini kesempatan untuk saya buat sesuatu untuk siapa? Bukan untuk kemuliaan Allah, untuk kemuliaan diri sendiri, untuk kepentingan saya. Ini yang paling bahaya ini. Mereka tersandung pada batu sandungan, seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan. Lihat itu batu sentuhan itu di atas ya Yunani, proskoma, dan sebuah batu sandungan. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Itu ayat 32. Ya, dalam Roma 9. Allah yang kerjakan ini. Ya. Dan ini dalam teologi Paulus ya. Di Sion itu. Ya, diletakkan sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan. Siapa yang dimaksud dengan batu sentuhan atau batu sandungan ini? Itu Kristus. Dia menjadi batu sandungan bagi Yudaisme, seluruh Yudaisme. Bahkan orang-orang yang ada di dalam sinagog. Ya, khususnya imam-imam kepala, tua-tua. Itu bagi mereka Yesus itu menjadi batu sandungan. Ahli Taurat itu Yesus, kehadiran Yesus dalam dunia ketika dia berinkarnasi, itu menjadi batu sandungan bagi mereka. Itu orang dalam gereja, bukan di luar gereja. Ahli Taurat loh. Kalau sekarang ahli Taurat kan teolog yang hebat itu, yang dikagumi, dihormat-hormati. Yesus jadi batu sandungan. Pemimpin-pemimpin agama, ya. Ingat kalau kita jadi pemimpin di organisasi tertentu, organisasi Kristen, jangan kemudian kita lebih mengedepankan, memprioritaskan ya untuk memuaskan diri kita. Hati-hati. Ya. Ini bagian-bagian ini keras banget ya. Ya. Ini warning untuk kita, warning untuk kekristenan masa kini. Ya. Bayangkan Tuhan di Sion dia menaruh batu sandungan, batu sentuhan. Disengaja Kristus itu datang ke dunia. Ya, dia batu ujian, kalau dalam tanda kutip batu ujian bagi gereja sendiri. Dia kepala gereja yang berinkarnasi, dia menjadi batu ujian untuk gereja Tuhan, apalagi pemimpin-pemimpin ya. Dia pendeta, dia gembala ya, istilah apapun ya. Jika kita bertanya di manakah letak batu sentuhan atau batu sandungan ini, maka konteks ayat ini akan menunjuk
bahwa Israel tersandung karena tidak mau membuang kebenaran mereka, kebenaran menurut mereka, ya, dan menerima fakta bahwa Sion hanya dibangun ketika mereka sepenuhnya percaya kepada Allah dan bukan kepada perbuatan. Perbuatan kan karpos. Tapi karpos yang bukan berdasarkan pekerjaan Roh Kudus, tapi pekerjaan manusia itu sendiri. Ini sifat daging. Perbuatan itu kan moral. Bagi manusia yang lihat moral orang, oh baik, dia baik. Bagaimana penilaian Allah? Apakah itu sampai hanya dinilai oleh tetangga kita? Dinilai karena kita terkenal sebagai seorang teolog seperti saya katakan tadi? Kemudian kita berpuas diri? Ada Allah di atas yang sedang menilai kita. Axiology of God. Ya. Ada Allah yang menilai kita. Tidak melihat dan tidak mengerti fakta ini. Dan tersandung karenanya. Menyebabkan tidak memadainya kebenaran yang dihasilkan oleh ketaatan kepada Taurat. Taurat diberi untuk menuntun. Taurat diberi sebagai satu ukuran. Menjadi standar untuk mereka hidup. Tapi Taurat tidak menyelamatkan. Ya, menuntun untuk mengerti bahwa di dalam Taurat itu ada Kristus. Baik di dalam nubuatan, di dalam tipe. Ada Kristus di situ. Karena alasan ini Israel tidak sampai kepada Allah. Dan karena alasan ini pula Allah memberi mereka hati yang keras. Bayangkan Allah mengendalikan hati orang Israel sehingga dikatakan hati yang keras. Sehingga perjamuan mereka menjadi jerat, jebakan, batu sandungan, dan penyesatan bagi mereka. Roma 11 ayat 7. Ini hukuman loh. Hati itu bukan jadi lembut tetapi jadi keras. Bagaimana kalau berkaitan dengan Matius pasal 13 tentang Basilea, Uranon, kerajaan sorga. Saya baca lagi ya. Ada yang sudah dengar, ada yang belum. Matius pasal 13. Bagaimana Tuhan di Matius 13 merendahkan Yudaisme. Direndahkan Yudaisme. Cara merendahkannya bagaimana? Matius 13. Ini tentang Basilea Uranon, tentang kerajaan Allah ya. Nah, ketika dia beri perumpamaan itu ya, tentang penabur itu ya, yang menabur itu. Di dalam ayat 10, karena Yesus bicara dalam perumpamaan, murid-murid bertanya-tanya, ini ya ayat 10, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka? Siapa ini mereka? Yudaisme. Dalam perumpamaan. Nah, lihat itu respon Yesus. Ini murid yang tanya, jawab Yesus. Kepadamu diberi karunia. Dia tidak pakai karis di situ, tapi pakai kata karunia itu give, itu dia pakai kata didomi. Kepadamu diberi karunia. Untuk apa? Mengetahui rahasia. Mysterion. Rahasia apa? Kerajaan sorga. Tetapi mereka tidak. Yesus membuat pembedaan langsung. Skisma di sini. Dia pisahkan antara yang dia pilih sendiri waktu dia berinkarnasi. Dan orang-orang yang dalam sejarah, di dalam garis keturunan bangsa Israel, yang kemudian terpecah menjadi dua, sekarang yang Yudaisme itu, yang Yahudi itu, yang agamanya Yudaisme. Sebagian besar dia tidak pilih. Dan tidak mempercayakan kerajaan sorga. Ngeri nggak? Di sini sudah terjadi penghakiman. Yesus sendiri yang buat ketika dia berinkarnasi. Dia memisahkan.
Di bagian ini dikatakan hati yang keras, tapi di sana dikatakan tidak dipercayakan rahasia. Musterion, rahasia, misteri. Kerajaan sorga itu misteri. Tidak bisa dipercayakan kepada semua orang. Hanya kepada murid yang dia pilih. Ini dipilih oleh dia, murid yang dia pilih. Tidak semua diberi kepercayaan tentang kerajaan sorga. Ngeri ya? Hmm, saya pernah katakan ya, saya sudah khotbah ini 6 bulan lebih. Karena khotbah saya dalam bentuk eksegesis dan itu waktu saya gembala ya. Dan itu bertahap sampai selesai seluruh perumpamaan di dalam Matius 13. Baru saya pindah khotbah. Ada rekan-rekan saya jadi hamba Tuhan di Tabis ya, oleh sinode, ada pendeta berapa, ada juga di situ apa evangelis atau penginjil, ada berapa dua, dua ya, ada 4 yang mendampingi saya. Mereka saya berikan kesempatan untuk khotbah 1 bulan minimal 1 kali, kadang 2 kali. Karena sekarang saya harus waktu itu saya sudah di sinode, saya harus ke Jakarta untuk rapat-rapat. Maka mereka yang khotbah bergantian. Tapi saya minimal 2 minggu saya harus khotbah. Dan khotbah saya tetap di situ. Matius 13. Tentang Basilia Uranon. Lihat jelas ya. Bayangkan mereka. Itu mereka hati yang Allah memberi mereka hati yang keras. Allah kendalikan hati mereka. Ingat ya, konsep waktu Firaun itu ya. Kadang Allah keraskan hati Firaun, kadang Allah lembutkan. Makanya benar apa yang ditulis oleh William Dyrness. Pusat kehidupan kita di mana? Heart, hati. Allah menilai hati. Kita melihat orang dari luar. Oh hebat. Oh ganteng, cantik, oh kaya dari luar. Itu hal-hal yang sifatnya sementara. Tapi Allah melihat dari hati. Heart. Kardia dalam bahasa Yunani. Allah melihat. Ada 2 ya yang Yunani ya. Satu kardia, satu sunedesis suara hati. Itu juga harus dijelaskan. Persamaannya di mana? Perbedaannya di mana? Suara hati, sunedesis. Itu jarang jarang sekali orang bicarakan ini. Ya. Jadi kita lihat ya mengerikan sekali ya. Umat yang dipilih ya, itu ditampi, itulah konsep ditampi hanya kepada mereka. Berarti ini kan penampian. Nah, inilah konsep remnan masuk di sini. Sisa dari pilihan itu. Ya. Kalau kita hubungkan lagi dengan Matius 1 ayat yang keberapa? Ke-11. Bukan Matius, Yohanes 1 ayat 11. Ia datang kepada miliknya. Siapa konteksnya di dalam Yohanes 1 ayat 11? Miliknya itu siapa? Miliknya itu Yudaisme itu, Yahudi itu. Tetapi mereka menolak dia. Mengapa mereka menolak dia? Karena dia sendiri yang keraskan hati mereka. Mereka tidak di dalam PL, mereka masuk dalam pilihan. Tapi kita lihat di dalam sejarah pilihan itu kemudian ditampi. Dan yang tampi siapa? Allah sendiri. Pecah 2. Jadi Israel yang tadinya utuh menjadi utara dan selatan. Dan kemudian terus masuk di dalam perjanjian baru ketika Yesus berinkarnasi. Apakah yang Yudaisme atau yang Yahudi semua ini pilihan? Hanya sisa, remnan. Jadi harus belajar konsep tentang remnan teologi. Baru beres. Ya, sudah pernah belajar remnan teologi? Ini ada gorengan. Iya. Siapa yang sudah belajar remnan teologi? Teologi sisa. Pak Iwan sudah pernah? Belum, Pak. Hanya dengar aja, Pak. Pernah dengar ya? Ya.
Kadang orang tidak mengerti ini. Saya kadang cuplik ya, ambil sedikit-sedikit ya. Kalau mau lebih spesifik harus pelajari itu secara spesifik. Bagaimana remnant teologi dihubungkan dengan covenant teologi? Covenant teologi ada limitation-nya, ada batasannya atau tidak? Nah, itu menarik kalau dipelajari. Diintegrasi dua konsep teologi. Itu menarik sekali. Ya, masih belum ada yang mau tanya atau mau tambahkan? Belum ada? Ibu Jessi atau Christian atau teman-teman lain? Saya teruskan ya. Nah, lihat ya, kita masuk di slide ini. Di sini Paulus sekali lagi menunjukkan penyebab terdalam dari ketidakcukupan ketaatan terhadap hukum yang merupakan kebanggaan manusia dan bertentangan dengan keabsolutan anugerah ilahi. Ini bertentangan yang mengesampingkan semua daya potensi manusia. Ya, jadi keabsolutan grace itu, ya, karis itu, karis divine itu ya, itu bertentangan dengan semua yang kita anggap kita mampu dan berjasa, ya. Bertentangan dengan apa lagi? Potensi kita. Jadi kalau kita pelajari Sproul punya autonomos, wah baru itu jelas sekali. Apalagi kita bandingkan dengan konsep kaum Epikuren itu. Wis, ya, teleologis, kemudian dengan deontologis yang teologis, punya basis teologis yang kuat. Epikuren itu, ya itu kan karena filsafat ya. Mereka begitu hebat dalam pemikiran mereka, penguraian mereka begitu hebat. Tapi kemudian berhadapan dengan deontologis, gugur semua. Potensi mereka yang mereka agung-agungkan hebat, semua hancur. Ya, sirna semua. Jadi kita lihat di sini ya, ketidakcukupan ini. Kita bisa taat itu, mengapa kita bisa taat? Apakah dari diri kita, kemampuan kita sendiri, atau itu Holy Spirit? Hmm, ya. Merasa diri hebat, merasa diri mampu. Nggak ada yang mampu. Itu semua grace, anugerah, atau didomi lah. Itu didomi. Ya. Dari luar kita. Gagasan serupa bisa dilihat dalam, ini ya, ini tentang skandalon ya. Nah ini Christ yang disalib. Ini cross, Christ and cross ya. Untuk orang Yahudi ini jadi skandalon. 1 Korintus 1 ayat 23. Dan jikalau aku masih memberitakan, nah ini tentang sunat, salib bukan skandalon lagi. Galatia 5 ayat 11. Karena yang di dalam PL kan lahiriah. Karena dua ayat ini menempatkan, nah ini ya, cross Christ sebagai skandalon bagi doktrin soter oleh perbuatan Yudaisme. Itu menjadi skandal. Doktrin soter itu menjadi skandal. Ya. Penyebab utama dan terdalam dari penolakan Yudaisme. Nah, ini kan, itu terhadap Christ yang dikaitkan dengan cross. Dikarenakan cross mencabut manusia dari kebenaran sendiri. Dibenarkan karena cross. Bukan dibenarkan karena, nah ini, kebenaran dari diri sendiri. Ini antroposentris. Ini autonomos. Karena itu skandalon. Cross harus dipertahankan. Dan kita jangan sampai mengizinkan
orang yang masih mendua hati. Mencari sebagian pembenaran dari perbuatannya. Nah, itu kan Galatia 5 ayat 11. Ya, itu sunat lahiriah. Dari semua ini kita dapat berkata bahwa bagi Paulus pergumulan manusia untuk beroleh kebenaran di hadapan Allah melalui ketaatan kepada Taurat harus gagal. Karena bersandar kepada diri sendiri. Bukan hanya karena manusia tidak dapat memenuhi tuntutan hukum Allah. Ini nomos of God. Tetapi juga karena manusia secara fundamental, nah ini penting, fundamental ya, sudah hamartologi. Ya. Sebab ingin memastikan kebenaran dan kehidupan dengan kekuatan diri sendiri. Bahkan inilah dosa manusia, par excellence, dalam tingkat kesempurnaan yang tinggi, tidak berbanding. Itu ya, par excellence. Ya. Pemahaman yang bisa kita sebut sebagai dasar dari seluruh pandangan Paulus akan manusia di luar, nah ini Christ ini, merupakan konsep ya hamartologi ya yang sangat mendalam. Tetapi pemahaman ini tidak berasal dari analisis akan manusia, tetapi dari pernyataan, kesombongan, pernyataan statement ya, kesombongan dan kedagingannya dari pencarian kebenaran di atas dasar ketaatan terhadap Taurat. Sepenuhnya dinyatakan sebagai kesombongan yang sia-sia dan perlawanan terhadap the sovereign, ya ini terkait the sovereign ini kedaulatan anugerah Allah, the sovereign of God, itu anugerah gift ya. Ini bagian ini selesai. Nah, ini menarik sekali ini ya. Tinggal berapa menit kita, 17 menit ya. Ya. Nah, ini selain ketidakcukupan Taurat sebagai sarana soter, nah ini sekarang Paulus menambahkan pandangan kedua. Pandangan pertama itu yang di atas tentang skandalon. Kemegahan itu skandalon. Sekarang ini lain. Dia bicara menekankan tentang Taurat tidak dapat membenarkan manusia dan membuatnya dapat diterima itu ya di hadapan Allah. Galatia 3:21. Tetapi juga tidak mampu mengalahkan kuasa dosa dan menaklukkan daging, sarkinois. Gak bisa. Sehingga dosa tetap berkuasa dalam tubuh fana ini. Roma 6 ayat 12. Wah, ini bagian ini panjang lebar dari Roma pasal 7 nanti ya. Wah, itu menarik sekali. Itu Roma pasal 7 itu pergumulan besar sekali yang Paulus singkapkan ya. Menarik sekali Roma pasal 7 ya. Sudut pandang kedua ini Paulus gunakan di dalam Roma. Surat Roma untuk mematahkan keyakinan orang Yudaisme akan Taurat dan kehidupan di bawah Taurat. Nah, dia mulai dengan Roma 6 ayat 15 ini. Tadi ayat 12 ya. Paulus berkata bahwa dalam pergumulan Yunani itu, saya tambahkan ya, ada kata benda, kata kerja. Dua kata Yunani ya. Ya, pergumulan melawan apa? Kuasa dosa. Hendaknya jangan kita hidup di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah anugerah. Ya. Di Roma pasal 6 ayat 15. Di Roma 7 ayat 1 setelah secara positif menegaskan tentang death of Christ itu ya. Ya, hati-hati ya, ada buku Doc Theology ya, sudah pernah dengar ya, Death of God. Ya, Death of God. Ya, menegaskan bahwa kematian ya Christ itu adalah akhir dari kuasa hukum Taurat. Jadi semua di Taurat yang dibuat itu digenapi di situ. Ketiga ada kematian. Stop situ Taurat. Ya.
keadaan lama menurut huruf hukum Taurat 7 ayat 6. Ya, ini Roma ya, masih Roma ya. Menarik di sini ya. Dia menggunakan sudut pandang yang baru, ini Paulus teologinya, untuk secara negatif menegaskan kegagalan total. Yang dalam pergumulan melawan dosa memilih untuk mencari kekuatan dalam Taurat. Nggak bisa. Taurat tidak bisa menyelesaikan. Ya, itu anugerah yang bisa menyelesaikan. Ya. Dan bukannya dalam Roma 7 ayat 6, kemudian 8 ayat 2. Ini menarik. Saya pindahkan ke atas. Nah ini Roma 7 tadi saya sudah katakan. Nah, sini Roma 7. Dalam keseluruh rangkaiannya, argumentasi mulai Roma 6 sampai 8 diingat baik-baik. Maka tidak akan ada lagi perbedaan opini yang mendasar tentang apakah Paulus di sini mendeskripsikan manusia di dalam dan atau di luar Christ. In Christ, kemudian di luar ya. Nah ini penafsiran, menurut sebagian orang, ini pakar ya, Roma 1 ayat 18 sampai 4 ayat 0, Paulus telah selesai berbicara tentang Taurat, sehingga Roma 7 jangan dianggap kembali membicarakan ketidakcukupan Taurat. Tetapi keberatan ini didasarkan pada analisis yang tidak memadai terhadap rangkaian argumentasi surat Roma. Jadi Roma ini memang sulit ya. Makanya teolog katakan surat Roma itu punya kesulitan yang khusus ya. Bahkan ada yang katakan itu yang tersulit di dalam tulisan-tulisan surat Paulus ya. Ya, jadi dan melewatkan dua sudut pandang berbeda yang Paulus pakai untuk membahas antitesisnya dengan Yudaisme. Lihat kembali ya, Roma 1 pasal 18 sampai 425, Paulus secara panjang lebar memaparkan bahwa manusia tidak bisa dibenarkan dengan cara mentaati Taurat, hukum, ya. Sehingga Roma 7 tidak lagi membahas hal ini. Di Roma 7, ya, dan kemudian 8 ayat 1 sampai 13, Paulus memaparkan bahwa seseorang yang telah dibenarkan oleh pistis, faith, jangan lagi hidup dalam dosa. Harusnya ya, idealnya ini. Roma 6 ayat 12. Diindikasikan ya di dalam Roma ini. Di Roma 7 ayat 1 dan seterusnya, maksudnya di dalam pergumulan itu orang percaya jangan lagi hidup di bawah ketaatan. Ini berkali-kali menekankan ya kemampuan untuk taat nggak bisa ya. Tetapi di dalam roh ya, spirit. Roma 7 ayat 9 ya. Itu ketaatan itu ini lebih jelas di sini di dalam roh. Kontras sejarah penebusan antara yang lama dan yang baru. Inilah itu Roma 7 ayat 6 yang mengatur segala sesuatu dan menolong kita menjawab pertanyaan antropologis. Antropologis itu artinya berpusat kepada diri manusia. Jika kita membalik masalahnya dan berangkat dari gambaran antropologis yang dipahami sebagai pergumulan antara manusia lama dan baru, maka sulit dipahami bagaimana kita masih dapat mempertahankan tema sejarah penebusan dari pasal-pasal ini. Ini antitesis antara Taurat dan Roh, hukum ya, nomos dan spirit di dalam cara yang bisa dipahami. Jadi Paulus mulai sesuatu yang baru di sini ya, dan dia mulai membuat perbandingan dan perbandingan itu justru bersifat kontradiktif.
Ya, kadang kita buat perbandingan tapi itu bersifat bisa diintegrasi. Ya, karena satu menekankan sesuatu, satu menekankan sesuatu dan sama-sama benar dan kita bisa integrasi. Yang tidak disangka-sangka Paulus lalu menghadirkan Taurat sebagai kuasa yang ini memprovokasi dan memunculkan dosa. Justru karena diberikan hukum terlihat dosanya. Kalau diberikan free, nggak ada hukum, semua terlihat tidak melanggar hukum. Makanya digunakan di sini kuasa yang memprovokasi Taurat itu, memunculkan dosa. Wah, ini bagian ini mengerikan. Ya, ya. Taurat tidak hanya menghambat dosa, tetapi justru membangunnya. Roma 5 ayat 20. Karena ada hukum itu. Taurat adalah hukum, nomos. Torah itu kan dari kata Torah toh, hukum Taurat. Ya, nomos kemudian hukum Taurat. Taurat itu kan standar hidup. Ya. Dalam pengantar Roma 7, hal ini telah dikatakan secara tidak langsung. Yaitu Paulus berbicara tentang nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat. Artinya nafsu dosa hanya menyatakan diri saat mereka menghadapi penolakan Taurat. Menarik ini ya. Gagasan ini dibangun dengan jelas di bagian selanjutnya. Ayat Roma 7 semua ini. Ya. Ayat 7 sampai 13. Dalam cara yang sangat menggugah dan dramatis. Ya, ini harus dibaca ya. Roma 7 ayat 13 ini harus dibaca semuanya. Nanti yang ikut pembelajaran sekarang nanti baca sendiri ya. Jadi Taurat itu sendiri bukan dosa. Tadi saya sudah jelaskan itu karena grafe ya. Tetapi dosa memanfaatkan Taurat sebagai titik awalnya. Ya. Dosa yang di sini dilihat sebagai kuasa yang dipersonifikasikan beroleh kesempatan melalui Taurat. Taurat melarang dosa. Akibatnya ketika manusia menerima Taurat dengan berbagai larangannya, dosa mulai beraksi. Dosa itu kan dari dalam ya, inner, mulai beraksi. Dan membangkitkan dalam diri manusia hasrat akan apa yang dilarang oleh perintah itu. Hukum kan ada perintah, ya, imperatif ini ya, perintah, keharusan. Ya, imperatif itu kan keharusan. Tidak bisa kalau kita belajar teks-teks Yunani itu imperatif atau di Ibrani itu ya. Imperatif itu kan perintah. Berarti keharusan. Itu primer, bukan sekunder. Ya. Itu mayor, bukan minor. Karena itu dapat dikatakan bahwa hasrat dosa dirangsang oleh hukum Taurat, ayat 5. Dalam arti ini pula kita bisa mengerti bahwa terlepas dari Taurat, dosa akan mati. Dosa menegaskan diri di dalam diri manusia hanya ketika manusia yang bersangkutan menerima Taurat dengan berbagai larangannya. Manusia makin diberi larangan, makin justru ingin buat penetrasi menerobos larangan itu. Siapa yang lakukan itu pertama? Nah itu, di Eden itu, manusia pertama. Sudah ada aturan. Aturan itu justru diterobos. Itu manusia ya. Kalau tidak ada aturan kan tidak terlihat. Tapi karena ada aturan justru terlihat karakter sesungguhnya dari manusia. Ya. Itu membuat mulai hidup. Ayat 9-nya ya. Tergugah dari tidur panjang. Ya. Tadinya terendam di bawah, tidak muncul ke permukaan. Tapi begitu diberikan Taurat yang grafe itu, langsung terlihat. Karena sudah ada standar.
Kalau tidak ada standar, semua jadi sama, jadi normal. Tapi karena ada standar, terlihat siapa yang melanggar, siapa yang tidak. Ya, penolakannya dibangun oleh apa yang bertujuan untuk mengekangnya. Nah, ini apa yang dicatat dalam 1 Korintus 15 ayat 56 dapat pula diaplikasikan di sini. Kuasa dosa adalah hukum Taurat. Ya, ini terkait dengan manusia. Kan yang berdosa kan manusia. Lihat itu ya, dikatakan kuasa, power, ya, kekuatan dari dosa itu yang merusak itu. Ya. Ketika bertemu dengan Taurat, dia makin jelas. Tanpa Taurat, dosa tidak akan dapat membuat manusia memberontak dan lalim. Terlihat di situ karena sudah ada standar. Karena itu dapat pula dikatakan bahwa dosa bertitik tolak dari Taurat. Ya, Taurat itu mengukur, ukuran kan, nomos, ukuran standar, mengukur kehidupan manusia. Ya, menipu manusia dengan berkata pada manusia bahwa perintah adalah akhir dari kemerdekaannya. Dan dengan menjanjikan hidup kepada manusia jika manusia mau melanggar perintah. Wah, ini kan penipuan, tertipu. Dosa menarik manusia ke dalam jaring mautnya. Dosa menjanjikan apa yang tampaknya diambil oleh Taurat. Dan dengan ini memimpin kepada kematian. Ya. Penipuan ini mengakibatkan kepada kejatuhan manusia pertama. Itu saya katakan tadi ya. Meski kita tidak dapat berkata bahwa saya dalam pengertian Adam ya, tetapi bentuk imperfect dan aorist. Wah, ini menarik ya. Aorist itu ya, masa lampau, imperfect masa lampau. Jangan dipakai untuk menunjukkan kehidupan orang-orang tertentu. Saya di sini, saya Adam itu ya, memiliki makna yang lebih bersifat umum. Ya, artinya umum semua manusia. Dengan rujukan yang jelas kepada kejatuhan pertama dalam dosa. Paulus berkata bahwa dosa mengambil tempat dalam manusia, bukan terlepas dari Taurat. Dengan memakainya sebagai sarana. Ya. Karena itu kemenangan atas kuasa dosa tidak bisa diperoleh dari kekuatan Taurat yang berbunyi, kamu harus. Semua kan harus. Ya. Jadi tidak ada kompromistis di situ ya. Harus. Itu imperatif semua. Tetapi hanya bekerjanya anugerah. Anugerah sekarang dikaitkan dengan Holy Spirit. Menarik ya. Jadi dalam soter itu ada anugerah yang dikaitkan dengan Christ. Soter. Tapi dikatakan bekerjanya anugerah itu Roh Kudus Roma pasal 6 ayat 12 sampai 7 ayat 6. Apakah Bapak Ibu sudah pernah belajar tentang soter atau soteriologi yang subjektif dan objektif? Yang objektif itu terkait dengan siapa? Di dalam Tritunggal. Yang subjektif itu terkait dengan siapa? Itu menarik. Ya, soter. Siapa yang sudah belajar soteriologi? Pak Iwan sudah? Pak Anton sudah? Pak Jesse? Sudah, Pak. Sudah kan? Sudah ya, S1 sudah dapat. Ya. Bagaimana peran Roh Kudus di dalam soter? Ya, itu menarik sekali ya. Tetapi menurut sebagian teolog, hal ini belum menyatakan inti terdalam dari makna negatif Taurat. Nah, ini sebagian teolog, ini terjadi perdebatan di sini, apologet. Menurut mereka, rangkaian pemikiran Paulus di sini tidak hanya menunjuk bahwa Taurat membangkitkan pelanggaran dalam diri orang berdosa dan membuatnya berada di bawah penghukuman.
tetapi juga menimbulkan penyalahgunaan saleh. Ini kesalehan ya, saleh dari manusia yang menaati Taurat. Jadi dianggap saleh karena Taurat. Ini disebut penyalahgunaan saleh untuk menegakkan kebenaran di hadapan Allah. Karena kebenaran berpusat kepada diri sendiri yang sudah rusak, sudah total depravity. Nah, bagaimana dia mau berdiri di hadapan Allah ini? Ya. Dan ini dikaitkan dengan Taurat. Ya. Berusaha untuk mentaati Taurat itu. Nggak ada yang lolos, nggak ada yang bisa. Sempurna itu. Ya. Secara hukum ya. Ya. Tapi bukan anugerah. Karena tidak ada yang bisa, maka ada anugerah. Ya, ada grace ya. Saya gunakan kata grace ya. Karena terkait dengan soter itu kata grace yang harus muncul. Wah, sudah lewat kita ya. Lewat 2 menit. Nanti kita sambung minggu depan ya. Nah, kita mau ke para teolog liberal ini. Mengerikan ya, Rudolf Bultmann. Tokoh yang sangat terkenal dari Jerman. Teologi liberalisme. Nanti kita sampai di sini. Sudah ada yang mau tanya? Atau cukup? Oke, kalau sudah kita tutup aja ya. Ada Dorcas, tolong tutup dalam doa.